warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noriana, domisili Palangkaraya, rutinitas sebagai mahasiswi IAIN Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah, kelas B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang maqasid syariah dan implementasi maqasid syariah terhadap ekonomi Islam. Maqasid syariah merupakan tujuan atau hikmah atau rahasia di balik penetapan suatu hukum syariah. Bahkan setelah ulama meneliti segala atau kebanyakan hukum syariah, mereka menemukan bahwa maqasid syariah yang utamanya adalah menjamin manfaat manusia dan melindungi mereka dari kejahatan dan kerusakan baik dalam kehidupan dunia atau akhirat, serta mencapai keadilan. Dengan adanya maqasid syariah, manusia terus berada dalam kebaikan dan kesejahteraan, kebutuhan pengembang aspek ekonomi dunia dan memelihara keseimbangannya. Islam adalah agama yang syarat dan karakter kedamaian kedamaian, perlindungan, keamanan, kesucian dan kesejahteraan lahir maupun batin. Hal ini dikarenakan Islam dinuzulkan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan tersebut, hingga pada akhirnya ia menjadi rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah delegasinya yang dihadirkan Allah Subhanahu wa taala dengan tugas utamanya adalah menebar rahmat dan keberkahan bagi seluruh alam beserta isinya secara merata, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sentuhan kedamaian berorientasi kesejahteraan lahir dan batin yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslimin adalah esensi dari risalahnya. Orientasi nubuah kenabian tersebut amat sangat beririsan dengan maqasid al-syariah menjadi 5 bagian yang penting, yaitu para fuqaha ahli fikih mengklasifikasikan maqasid syariah menjadi 5 bagian penting, yaitu perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan keturunan atau keluarga, dan perlindungan kepemilikan harta. Yang pertama ialah perlindungan agama Islam. Tujuan ini merupakan dasar transendental dari din al-Islam. Agama Islam yang berarti agama yang penuh dengan kedamaian, keamanan tersebut semata-mata untuk berkepentingan manusia agar ia dapat menjalani hidup dan kehidupannya dengan benar. Seluruh potensi manusia diarahkan kepada kebenaran yang berasal dari ajaran Islam. Dengan demikian, kesucian agama Islam harus dijaga dari penghinaan, pelecehan, dan keburukan lainnya. Yang kedua adalah pelindungan jiwa, yang di dalamnya terdapat ruh sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan kendali yang sesungguhnya dari seluruh pergerakan lahir dan batin manusia. Hal itu yang menjadi alasan betapa penting dan mendesaknya menjaga jiwa tetap sehat, suci, dan fungsional dengan baik. Yang ketiga adalah pelindungan akal, koridor yang merupakan garis besar utama. Yang kedua yang berfungsi sebagai leading atau pengemuka dan selalu terlibat dalam berbagai pengambilan keputusan. Secara manusia, keterlibatan akal dalam segala hal cukup dominan, sehingga akal ini berpotensi tetap tidak mudah untuk berubah. Dengan kata lain, jika menurut akal baik dan benar, maka sebuah amal atau pekerjaan itu baik dan benar dan mestilah dilakukan atau ditinggalkan. Oleh karena itu, akal membutuhkan pendamping, yaitu wahyu atau agama, agar keputusan logis dan rasional itu senapas dengan jiwa agama Islam. Yang keempat adalah
keturunan atau perlindungan keturunan keluarga atau keluarga keturunan adalah karunia yang teramat mulia dan indah sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Keturunan yang baik dan akan terlahir dari keturunan yang baik pula. Dengan begitu, agar keturunan dan keluarga yang baik agar tetap baik, maka pastikan kehadiran keturunan dengan cara-cara yang baik dan menurut agama Islam atau menurut ajaran Islam. Tidak dibenarkan mengkondisikan keturunan dengan cara yang abnormal, keluar dari koridor wahyu ilahi. Yang kelima adalah perlindungan kepemilikan harta. Harta adalah alat yang dan perlengkapan serta atribut manusia dalam menjalankan kehidupannya mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah harta sejatinya didapatkan dengan syariat dan cara yang halal, baik dan benar. Melindungi harta benda dari najis dan ribawi adalah niscaya agar pengabdian manusia kepada Tuhannya yang dilakukan dengan harta dan benda diterima Allah Subhanahu wa taala. Pada aspek yang kelima, perlindungan tersebut ialah sesungguhnya adalah hak asasi manusia. Betapa Islam menghargai dan menghormati eksistensi manusia agar ia tetap pada posisi yang baik, bahkan sangat baik. Posisi tersebut dapat dicapai hanya dengan implementasi maqasid syariah dalam seluruh bentuk dan wujud kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya adalah ekonomi dan keuangan. Tata kelola ekonomi dan keuangan niscaya dikerjakan dengan penuh ikhlas atau keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal dan pekerjaan yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala akan berimplikasi kepada keikhlasan, dan keikhlasan akan melahirkan kekhusyuan lalu memunculkan kenyamanan dan kedamaian. Dalam ikhtiar pengembangan ekonomi dan keuangan pun harus dilakukan dalam situasi yang nyaman dan damai sebagai bagian akhir dari maqasid syariah. Ada beberapa indikator tata kelola ekonomi dan keuangan yang senapas dengan maqasid syariah, yaitu setiap amal diawali dengan mengucapkan kalimat basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, senantiasa memastikan keamanan kerja di lingkungan sekitar dari hal-hal yang mengganggu atau membahayakan jiwa. Yang ketiga, selalu mengerjakan pekerjaan yang logis dan masuk akal sehingga pelaksanaannya benar-benar penuh dengan keyakinan dan kepercayaan diri. Keluarga senantiasa diposisikan sebagai motivasi, dorongan lahir maupun batin ya dalam seluruh pekerjaan. Harta yang didapat senantiasa ditasyarufkan pada yang seharusnya dan sebaiknya. Dan jadi pertanyaan, bagaimana tata kelola ekonomi dan keuangan tidak kontraproduktif dengan maqasid syariah? Nah, model penataannya haruslah dilakukan secara tertib, yang artiannya mendahulukan pekerjaan pelayanan yang seharusnya dipenuhi di awal dan melahirkan pekerjaan atau pelayanan yang seharusnya di akhir. Konsep penata yang ditawarkan Islam adalah ketertiban, keteraturan, kerapihan, keindahan, ketetapan tanpa menyampingkan prinsip-prinsip dari tujuan hukum Islam. Selanjutnya, kelola ini menyangkut manajerial yang dikemas dalam pola-pola profesional dan proporsional, dan memanajerial terkait dengan sumber daya manusia, atau sumber daya manusia pun terhubung dengan komitmen teologis atau akidah Islamiyah. Inilah yang disebut dengan istiqomah. Seseorang yang komitmen dan konsisten dalam kekuatan istiqomah ini
akan mendapat jaminan kesejahteraan dan kenyamanan baik dunia maupun di akhirat kelak. Makosid syariah bagai tujuan sekaligus rambu-rambu juklak dan juknis implementasi ekonomi keuangan syariah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sehebat dan sebesar apapun konsep dan strategi pengelolaan dan keuangan tatkala tidak diimbangi dan tanpa pengawalan teologis al-din dan al-Islam, maka berkah dan al-falah yang sejatinya tercapai akan menjauh. Yang datang adalah mafsadat dan masyakat baik secara individual maupun interpersonal, bahkan institusional dalam skala nasional dan internasional. Bersyukur umat Islam sudah memiliki payung hukum syariah dan penegak hukum ekonomi syariah. Untuk kepentingan itu, sinergisitas dan harmoni serta tanggung jawab vertikal dan horizontal para pengawas syariah, Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia adalah niscaya demi tumbuh kembang dan pencapaian peradaban ekonomi syariah yang lebih baik, benar dan indah. Mafhum mukhalafahnya adalah ketika tiga otoritas tersebut tidak kompeten dengan basic dan latar belakang yang kontraproduktif dengan syariah, maka peradaban ekonomi syariah selalu akan terhambat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan penyampaian yang kurang baik. Saya di sini belajar. Mungkin sampai di sini saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.